best of me now, best of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya SBC, Strategi Basic Candlestick yang membahas candlestick dengan teknikal. Oke, selamat sore untuk abang-abang dan kakak-kakaknya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilimpahkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelumnya saya akan ucapkan terima kasih banyak untuk guru besar saya ST yang selalu mengingatkan dan selalu mensupport saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dia. Semoga dia selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke, di sini saya hanya sekedar sharing-sharing. Jadi intinya aku pun dapat isu-isu dari berbagai kalangan bahwa sekarang itu binary option, khususnya binomo itu sekarang udah mulai ada perubahan atau menunjukkan bahwa dia itu mulai adanya scam ya. Ingat, jadi untuk abang-abang dan kakak-kakak yang naruh saldo di binomo atau di binary option itu wajib berhati-hati ya, wajib berhati-hati. Intinya kita itu jangan terlalu naruh saldo di binomo itu terlalu besar. Ya, karena kita itu kan carinya itu sedikit itu ya. Jadi kita itu jangan mau dibodohi sama broker ya, intinya seperti itu. Nah, di sini untuk pengalaman saya pun mau berbagi ya untuk pengalaman saya. Jadi intinya kita itu jangan terlalu percaya sama orang-orang di sekeliling kita gitu ya, jangan terlalu mudah percaya. Oke, jadi ya soalnya takutnya apa, karena takutnya seperti apa yang saya rasakan bisa dirasain sama abang-abang dan kakak-kakaknya gitu ya. Jadinya apa, kita itu udah berbuat baik, alhasil apa gitu, alhasil nah kebaikan kita itu malah dimanfaatin sama orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Jadi intinya seperti itu ya. Nah, untuk abang-abang dan kakak-kakaknya yang masih naruh saldo besar-besar di binomo itu hati-hati ya, hati-hati untuk jaga-jaga aja. Intinya kita itu harus pintar lebih pintar daripada tikus lah, intinya seperti itu ya. Harus lebih pintar gitu. Soalnya apa, kalau kita bisa dibodohi sama tikus gitu, intinya kalau kita naruh saldo besar-besar itu berarti kita memperkaya gitu, memperkaya broker gitu. Intinya bukan apa-apa juga sih, dimanapun brokernya ya, apapun brokernya, sesungguhnya pedagang itu nggak ada yang mau rugi. Poinnya seperti itu aja. Misalkan abang-abang dan kakak-kakaknya itu berdagang, nah apakah abang kalau berdagang itu mau rugi? Nggak mungkin kan, pasti maunya untung gitu. Nah, jadi poin-poinnya seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan bisa abang-abang dan kakak-kakaknya kalau sharing-sharing saya ini ya bisa bermanfaat gitu untuk abang-abang dan kakak-kakak ya. Jadi poin-poin penting-pentingnya itu hati-hati untuk sekarang, karena binomo ini udah mulai scam gitu ya. Jadi hati-hati yang naruh saldo besar-besar di binomo itu khususnya ya. Jadi kalau kita mau masih keke di binomo itu alangkah baiknya gitu, kecil-kecilan aja. Depo kecil-kecilan, profit kecil-kecilan itu boleh gitu, masih aman gitu ya. Saya pun kalau kecil-kecilan alhamdulillah gitu masih aman gitu. Cuman kalau naruh saldo besar-besar saya belum pernah soalnya. Jadi ya main kecil-kecilan aja. Begitu gitu. Supaya apa ya? Supaya kita itu aman gitu ya. Nah, untuk abang-abang dan kakak-kakaknya alangkah baiknya carilah broker-broker gitu untuk kita cari harian aja gitu. Asalkan jangan di binomo gitu ya. Cari broker lain aja gitu. Intinya kalau teknikal itu bisa dibawa kemana-mana kok. Yang penting kita itu memahami karakter-karakter atau sifat-sifat dasarnya gitu ya. Jadi seperti itu sih poin-poinnya ya. Jadi ingat, saran dari guru aku pun selalu dia itu bilang seperti ini.
jangan terlalu percaya sama orang di sekeliling. Bukannya apa, takutnya kita itu dimanfaatin gitu ya. Kita sudah berbuat baik sama dia, alhasil apa gitu, yang dia balasan dia itu alhasil apa gitu. Jadi poinnya kita itu hati-hati gitu, jangan terlalu percaya lah intinya. Dalam dunia seperti ini kita itu jangan terlalu percaya, oke. Ini pun aku soalnya Pak, aku udah ngalamin gitu. Aku udah ngalamin dan aku rasain sendiri. Ya, rasanya lumayan juga sih. Jadi begitulah. Intinya kita itu harus berhati-hati dalam menilai seseorang, itu harus berhati-hati ya. Jangan terlalu percaya. Nah, jadi untuk abang-abang dan kakak-kakaknya jangan putus asa untuk belajar gitu ya. Sesungguhnya kita itu kalau mau belajar pelan-pelan memahami, insya Allah akan ada hasilnya. Karena di dunia seperti ini ya, seperti kita itu contohnya seperti ini. Kalau kita nyebur ya, nyebur ke dalam air, kita itu nggak bisa berenang gitu. Nah, misalkan seperti itu, kalau kita nggak ada upaya pas kita di dalam air itu, pasti tenggelam gitu. Tapi kalau kita ada upaya, insya Allah itu akan ada hasilnya gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Poin-poinnya seperti itu gitu. Ya, semoga abang-abang dan kakak-kakaknya bisa memahami apa yang saya sampaikan. Di sini saya hanya sekedar sharing-sharing apa yang saya rasakan, apa yang saya alami. Jadi jangan sampai dialami sama abang-abang dan kakak-kakaknya. Intinya seperti ini. Kita boleh gitu percaya sama orang, tapi jangan terlalu percaya banget ya. Kita boleh percaya sama orang. Emang kita itu boleh intinya cari teman itu di mana aja boleh gitu. Tapi pilih-pilih juga gitu ya. Mana yang baik, mana yang hanya memanfaatkan gitu. Jadi seperti itu. Ya itu sih untuk pengalaman saya sharing di sini gitu ya. Nah intinya untuk abang-abang dan kakak-kakaknya, selagi kita mencari kecil-kecilan gitu, itu mau di binari ataupun dimanapun gitu ya brokernya, itu masih bisa gitu. Tapi kalau untuk cari pokok itu susah gitu ya. Jadi poinnya seperti itu, susah gitu. Nah makanya dari itu di sini kan udah ada bau-bau scam-scam di binomo ini kan. Makanya saya saranin kalau masih senang di binomo gitu ya, itu kan kembali lagi sama abang-abang dan kakak-kakaknya. Ingat pesan saya, jangan terlalu banyak naruh saldonya. Ya kita kecil-kecilan aja lah deponya atau profitnya. Misal gini, kita depo 150, profit 300 atau 400, WD semua. Kalau kita mau apa? Kalau kita masih mau bermain, ya besok lagi kita depo lagi dari awal gitu. Tapi intinya gini, selagi kita depo, kita profit, langsung kita WD. Itu aja untuk mensiasatinya gitu. Jangan kita pas depo profit kita nyari besar, alhasil hilanglah saldo. Nah itu kan jadinya apa, nyesel juga kan. Jadi aturan kita profit itu bisa buat beli bakso atau cilok, malah dimakan binomo gitu. Nah jadi seperti itu ya. Intinya kita wajib hati-hati atau waspada gitu. Hati-hati atau waspada. Nah untuk kedepannya alangkah baiknya gitu untuk abang-abang dan kakak-kakaknya, kalau mau cari-cari kecil-kecilan itu ya di broker lain lah. Kalau abang-abang seneng binary option kan banyak gitu, ada Olim Trade, ada IQ, ada Quotek, terus ada yang lain-lain lah. Terus kalau mau cari di forex pun banyak gitu, ada Agnes, ada Okta, ada Binen, ada Indodax, ada apa saham, terus ada apa lagi ya, intinya banyak lah. Intinya seperti itu sih. Jadi poinnya itu untuk sekarang ini berhati-hati. Berhati-hati dalam mencari teman, berhati-hati dalam apa? Dalam sharing-sharing ya. Sharing-sharing itu apakah ilmu ataukah apa gitu. Kita hati-hati gitu ya.
Intinya jangan terlalu percaya. Takutnya apa? Takutnya kepercayaan kita itu sama dia manfaatin gitu ya. Takutnya dimanfaatin. Oke, mudah-mudahan sharing-sharing kali ini ya. Intinya kita tetap fokus nih. Kita itu tetap fokus dalam belajar ya. Karena sesungguhnya kalau kita mau belajar, insya Allah pasti ada hasilnya. Jadi bagi abang-abang dan kakak-kakaknya, kalau sudah terjun atau nyebur nih ke binari atau ke porek, jadi kita itu harus ada usaha. Usahanya apa? Soalnya ini di binari atau porek itu kejam. Karena kalau market-market seperti ini kan online gitu ya. Permainan mesin, permainan broker ya. Jadi intinya kejam lah. Jadi kita harus berhati-hati. Jadi begini, alangkah baiknya sebelum kita terjun ke akun real, carilah ilmunya dulu, cari ilmunya dulu yang bermanfaat, yang masuk logika untuk abang-abang dan kakak-kakaknya. Jadi cari ilmu kemana bang? Bebas cari ilmu itu banyak gitu ya. Cari itu bebas, cari ilmu itu banyak, dimana-mana pun menyediakan. Nah, yang menelan bagus atau jeleknya kan itu dari diri kita sendiri. Misalkan oh ini ilmu ini tuh bagus gitu, oh ini ilmu ini tuh jelek gitu. Nah itu abang bisa telaah sendiri gitu ya. Jadi bisa asumsi, bisa disaring gitu ilmu itu, terus mana yang baik mana yang jelek gitu ya, itu abang pasti tahu gitu ya. Poinnya seperti itu sih intinya. Jadi aku di sini itu nggak bakal bermain gitu, hanya untuk sharing-sharing saja gitu ya. Karena apa? Untuk dasarnya kalau untuk sekarang ini binari itu udah mulai scam binomo itu ya. Intinya kita jangan terlalu naruh saldo banyak-banyak ya. Takutnya apa? Kalau kita naruh saldo banyak-banyak, ada yang ambil saldo kitanya, terus nggak bisa WD. Nah itu ciri-cirinya. Kalau udah nggak bisa WD itu ciri-cirinya ya. Nah jadi kalau aku sih alhamdulillah gitu ya. Aku kalau cari sedikit-sedikit ya masih dapat gitu. Intinya ya modal dari 150 dapat 300 ya aku udah stop, aku WD gitu ya. Soalnya aku itu nggak pernah cari banyak-banyak bang, sesuai modal aku aja gitu. Jadi poin-poinnya itu ya kita itu harus hati-hati, hati-hati dan hati-hati ya. Hati-hati dalam mencari teman, hati-hati dalam memilih broker, mana yang broker itu benar, mana yang banyak scamnya gitu ya, mana yang banyak manipulasinya gitu. Ntar abang-abang itu paham. Nah untuk abang-abang dan kakak-kakaknya yang masih pemula, alangkah baiknya belajar dulu gitu ya. Jadi kalau kita nggak belajar dulu itu susah gitu ya. Soalnya apa? Di sini itu dunia digital gitu ya. Jadi dunia digital itu semacam gini lah. Jadi kalau kita nggak belajar dulu, ya nggak belajar dulu, kita itu pasti akan kena dampaknya. Tapi kalau kita mau belajar, insya Allah akan ada hasilnya. Oke, jadi cukup sampai di sini. Semoga sharing-sharing kali ini bisa dipahami, bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.